Kak Greg dan teman-teman di semester 3 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya Elizabeth Gesha Wahyuningrum akan menjelaskan kembali tentang kebaikan dan kebenaran. Gambaran umum sosial masyarakat Indonesia dalam menerima suatu kabar berita mengandung dua kemungkinan, yakni berita benar atau berita dusta. Maka yang menjadi kewajiban bagi masyarakat adalah melakukan seleksi, verifikasi, cek dan recheck akan berita tersebut. Dalam hal dunia perpolitikan Indonesia, perhelatan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 ini yang merupakan kelanjutan dari perhelatan pemilihan umum 2019 telah menyuguhkan iklim atau corak pemilihan umum yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Dalam bidang ekonomi tidak bisa memilih dan memilah antara berita yang benar atau berita yang tidak benar. Juga akan berdampak bagi ketidakstabilan iklim perekonomian nasional. Kondisi sosial, politik, ekonomi tersebut merupakan konsekuensi logis dan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi secara global. Pada saat yang bersamaan melalui media sosial juga setiap orang bisa menyuarakan opini-opini yang bisa jadi tidak berlandaskan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan kondisi sosial, politik, ekonomi tersebut tidak berlandaskan pada kebenaran aktual. Teori-teori kebenaran. Pada bagian sebelumnya terlihat jelas bahwa kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menerangkan bahwa keadaan sesungguhnya. Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret atau abstrak. Sumber-sumber itu berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Kesimpulan dari teori korespondensi ini adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. 2. Teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu kohen atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat dalam kehidupan. 4. Teori preforma. Teori preformatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. 5. Teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. 6. Agama sebagai teori kebenaran. Salah satu menemukan kebenaran adalah agama. Manusia dalam mencari kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau
mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Itulah penjelasan singkat dari saya. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang baik dan tidak baik menurut saya? Menurut saya, yang baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik atau menyebarkan kebaikan. Sedangkan yang tidak baik adalah hal-hal yang negatif atau menyebarkan yang tidak baik. Nomor 2, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Bagaimana manusia memahami kebaikan dengan menyebarkan kebaikan? Bagaimana manusia membahasakan kebenaran? Membahasakan seluruh perbuatan atau menyebarkan kebaikan. Terima kasih.